Hari itu sebuah panggilan telepon mengubah segalanya. Seorang istri menangis ketakutan. Seorang jenderal polisi yang murka. Dan sebuah rencana pembunuhan mulai disusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, takobawulohu minna wa minkum takobbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Halo sahabat, selamat datang di Pena Kecil. Hari ini kita akan membahas salah satu kasus paling menggemparkan di Indonesia. Sebuah tragedi yang melibatkan petinggi kepolisian, ajudan setia, dan skenario pembunuhan yang dirancang dengan sangat rapi. Inilah kasus pembunuhan berencana oleh Irjen Ferdy Sambo. Irjen Ferdy Sambo, seorang perwira tinggi Polri, menerima telepon dari istrinya, Putri Chandrawati. Suaranya terdengar bergetar penuh ketakutan. Dengan suara terseduh dan terbata-bata, Putri mengaku telah diperlakukan tidak senonoh oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, ajudan suaminya sendiri, di rumah mereka di Magelang, Jawa Tengah. Darah Sambo seketika mendidih, ia mengepal tangan, mukanya tampak merah, sontak amarahnya pun memuncak. Sambo bersumpah akan membalas tindakan Yosua. Tetapi dalam percakapan itu, Putri tidak ingin kejadian yang menimpa dirinya diketahui oleh ajudan lain. Putri khawatir terjadi keributan, karena selain Yosua mahir bela diri, ia juga bersenjata. Sambo lantas meminta istrinya segera kembali ke Jakarta hari itu juga. Sore harinya sekitar pukul 15.24 waktu Indonesia Barat, Ferdy Sambo tiba di rumah pribadinya di Jalan Saguling 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Ia duduk di sofa lantai 3 dengan wajah yang penuh amarah, menunggu kedatangan istrinya dari Magelang. 20 menit kemudian, rombongan Putri Chandrawati pun tiba. Putri didampingi Bribka Riki Rizal Wibowo, Yosua, Barada Richard Eliezer, asisten rumah tangganya Kuat Maruf dan Susi. Ketika rombongan dari Magelang tiba, Putri langsung masuk ke kamar menemui suaminya dan kembali menceritakan kejadian yang dialaminya. Jelas, Sambo semakin murka. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh ajudannya sendiri. Selanjutnya, Sambo menyusun strategi. Ia memanggil ajudannya yang paling senior, Bribka Riki Rizal, melalui handi talkie untuk naik ke lantai 3. Sambo menanyakan tentang peristiwa di Magelang, karena Riki tidak mengetahuinya. Lantas Sambo menceritakan seperti pengaduan istrinya. Sambo kemudian bertanya apakah ia berani menembak Yosua. Namun, Riki menjawab tidak berani, ia mengaku tidak memiliki mental untuk melakukan hal itu. Sambo kemudian beralih ke ajudan lainnya, Barada Richard Eliezer. Dengan penuh keyakinan, Richard menjawab, "Siap komandan." Selanjutnya, Sambo mengeluarkan satu kotak peluru yang diambil dari lemari penyimpanan senjatanya dan menyuruh Richard untuk menambahkan peluru ke pistol miliknya. Sambo lantas menceritakan sandiwara yang harus diperankan Richard. Ia mengatakan jika Yosua akan ditembak di kompleks rumah dinas Polri, Jalan Duren 3 nomor 46, Pancoran. Richard harus bersandiwara menembak Yosua dengan alasan mempertahankan diri dari serangan. Kronologi dibuat seolah Yosua yang lebih dulu menembak setelah kepergok melecehkan Putri di kamarnya. Sambo lalu memerintahkan Richard untuk mengambil pistol milik Yosua di dashboard mobil Lexus yang sebelumnya sudah diamankan. Sore itu, sekitar pukul 17.06 waktu Indonesia Barat, Sambo meminta Putri Chandrawati untuk pergi ke rumah dinas Duren 3 dengan diantar Riki, Richard, Kuat Maruf, dan Yosua, dengan alasan untuk isolasi mandiri. Rumah itu akan menjadi saksi bisu dari sebuah kejahatan yang telah direncanakan dengan matang oleh sang jenderal. Setibanya di rumah dinas, Putri langsung menuju kamar utama didampingi Kuat Maruf. Kuat langsung menutup semua pintu, padahal, sore itu masih terlihat terang. Richard kemudian naik ke lantai 2 menuju kamar ajudan.
Di kamar itu, Richard melakukan ritual doa untuk menguatkan hati melaksanakan tugas menembak mati rekannya sendiri, Yosua Huta Barat. Beberapa menit kemudian, Ferdi Sambo tiba di rumah itu dikawal Adzan Romer, Prayogi, dan Farhan. Saat Sambo keluar mobilnya, pistol milik Yosua yang dibawanya sempat terjatuh di atas aspal. Sambo lantas masuk ke dalam rumah. Ia memanggil Kuat Maruf dan Richard yang kemudian keduanya segera turun dari lantai 2. Kokang senjatamu. Sambo perintahkan Richard untuk bersiap-siap. Richard pun menurut. Ia menarik pelatuk pistol Glock 17 miliknya. Sedangkan Kuat diperintahkan memanggil Ricky dan Yosua yang sedang duduk di depan rumah. Begitu sampai di depan meja makan, tangan Sambo langsung menyambar leher Yosua dan mendorongnya ke depan tangga. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Coba kamu." Yosua kebingungan. Ia mengangkat kedua tangannya dan bertanya, "Ada apa ini, Pak?" Namun, tanpa peringatan, Sambo langsung berteriak kepada Richard, "Woi, kau tembak. Kau tembak cepat. Cepat woi, kau tembak." Tidak perlu berpikir panjang, Richard mencabut pistolnya dan menembak Yosua. Beberapa peluru bersarang di tubuh Yosua hingga ia ambruk ke lantai. Namun, saat itu Yosua masih mengerang kesakitan. Tidak puas sampai di situ, Ferdi Sambo yang berdiri di dekatnya, lalu mengambil pistol dan menembak kepala Yosua hingga ia tewas seketika. Setelah memastikan Yosua tewas, Sambo mulai menjalankan skenario yang telah disusunnya. Ia menembakkan pistol milik Yosua ke dinding beberapa kali, menciptakan ilusi bahwa telah terjadi baku tembak. Kemudian, Sambo meletakkan pistol di dekat tangan kiri Yosua, agar seolah-olah Yosua yang lebih dulu menyerang. Adzan yang mendengar suara tembakan dari dalam rumah bergegas lari sambil mencabut pistolnya. Tetapi sebelum sempat masuk, ia berpapasan dengan Sambo di pintu garasi, lalu keduanya masuk bersama-sama. Usai eksekusi Yosua berhasil, Sambo lalu menjemput Putri di kamarnya yang berjarak sekitar 3 meter dari jasad Yosua. Seperti tidak terjadi apapun, Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh meninggalkan rumah dinas itu. Ia diantar Ricky menuju rumah pribadinya di Jalan Saguling 3. 2 hari kemudian, Richard, Ricky dan Kuat kembali dipanggil Sambo. Ketiganya diberi imbalan atas jasanya menghilangkan nyawa Yosua. Ricky dan Kuat masing-masing diberi uang dolar Amerika setara senilai 500 juta rupiah, sedangkan Richard diberi uang setara 1 miliar rupiah. Tetapi Sambo mengambil lagi uang tersebut. Ia berjanji uang itu akan diserahkan kembali jika kondisi sudah aman pada bulan Agustus 2022. Tidak hanya uang, ketiganya juga diberi hadiah berupa iPhone 13 Pro Max sebagai untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan, agar jejak komunikasi peristiwa pembunuhan itu tidak terdeteksi. Semua itu diberikan sebagai tanda terima kasih Sambo atas jasa mereka membantu menghilangkan nyawa korban. Hanya 4 hari setelah kejadian, banyak kejanggalan dalam kasus ini mulai terungkap. Publik mulai curiga, dan tekanan terhadap kepolisian semakin besar. Hingga akhirnya, pada 12 Juli 2022, kasus ini tidak lagi dianggap sebagai tembak-menembak biasa. Polisi mulai melakukan penyelidikan lebih dalam, dan kenyataan mengerikan pun terungkap. Ferdi Sambo dan para tersangka lainnya, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf, akhirnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menuntut mereka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang memiliki ancaman hukuman mulai dari 20 tahun penjara seumur hidup, hingga hukuman mati. Setelah melewati persidangan yang panjang dan penuh drama, Ferdi Sambo divonis hukuman mati. Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Barada Richard Eliezer, yang bersedia menjadi justice kolaborator, mendapat keringanan hukuman menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Bribka Ricky Rizal dan Kuat Maruf masing-masing dijatuhi 13 dan 15 tahun penjara. Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah kepolisian Indonesia. Bukan hanya karena kejahatan yang dilakukan oleh seorang petinggi Polri, tetapi juga karena upaya pengaburan jejak yang hampir berhasil. Namun, Tuhan menunjukkan kuasanya, hingga keadilan akhirnya terungkap. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah hukuman yang diberikan sudah setimpal?
Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita kisah nyata menarik lainnya dari Pena Kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.